Informasi, bagaimana kualitas audionya? Cek audio teman-teman. Sekali lagi ini adalah live streaming. Saya butuh bantuan untuk mengetahui bagaimana gambar kami tersampaikan kepada teman-teman. Apakah gambar bagus, audio bagus? Mohon yang sudah hadir untuk kasih informasi kepada kami, agar kami bisa memastikan tayangan kami memiliki resolusi yang layak untuk ditonton oleh teman-teman pemirsa. Oke, aman ya. Kita coba kulas balik dulu. Buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa simak di video sebelumnya tentang Yamaha Mio Gear. Hari ini kita masih mencoba untuk mencari tahu kembali lanjutannya, ya, seperti apa dan bagaimana teknologi baru. Apakah benar-benar baru atau generasi lama yang ganti bodi saja? Dan apanya yang membuat motor ini memiliki performa bagus di tanjakan, dan menurut informasi motor ini cukup irit. Adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya kalau Yamaha bisa irit dan Yamaha bisa bertenaga di tanjakan. Kita kepoin teman-teman, dan pada bagian ini kita akan coba bongkar area CVT-nya. Ada apa aja di sana? Ini namanya lonceng, ini puli kipas, dan ini rumah roller. Ini adalah tibel atau karet penggeraknya. Dan di sini saya sering menyebutnya sebagai puli daun. Di dalam sini ada kampas ganda. Dan kita akan perlihatkan satu persatu. Di sini menggunakan mata kunci berukuran 24. Oke, ini belum pernah dibongkar dan kita pertama kali membongkarnya. Motor ini kita akan lepaskan. Oke, di sini menggunakan mur pengait sama seperti generasi sebelumnya, cuman ini agak lebih besar. Lonceng. Ini loncengnya kayaknya mirip-mirip generasi lama dengan dimensinya, dengan kode 2PH30 ya di sini. Dengan lubang udara 1 2 3 4 5 6. Di sini kampas gandanya udah kelihatan, dan kita akan lepas bagian depannya. Di sini menggunakan mata sok ukuran 17. Di sini pakai mur 17 ya teman-teman ya. Urutannya teman-teman. Nah, perhatikan urutannya. Barangkali teman-teman baru pertama kali bongkar, sering terjadi kekeliruan posisi ring dan lain sebagainya. Sebentar. Nah, ini tarik aja kayak gini. Kemudian di sini ada ringnya. Ini dari pabriknya.
posisi cekungnya menghadap ke dalam. Nah, ini kan agak cekung nih. Nah, yang cekung ini menghadap ke dalam. Kenapa saya bilang brand ini dari pabrik? Sebab motor ini belum pernah dibongkar. Perhatikan, kita sering keliru ketika memasang ring ini. Ring ini menghadap ke permukaan atau mengkungkung. Jadi gini, ini kan cemung gini. Cemungnya itu ngadep ke dalam. Bukan ngatang-ngatang ya, berbeda. Terus gigi cautnya di sini sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Oke. Kemudian kita lepaskan. Eits, ada ring yang jatuh di bawah, teman-teman. Nah, di sini tuh ada ring tipis di sini. Nah, ini ring, perhatikan, kelihatan ya. Di sini ada ring. Di belakang sini ring. Ini hati-hati untuk teman-teman yang pemula ya. Sekali lagi, biasanya kita membongkar ini nggak sadar di belakang ternyata ada ring. Lalu kita tarik. Tararang. Pada saat terjatuh kita nggak menyadarinya. Namun ketika kita hendak memasangnya nanti, ini sudah terlihat ada ring dan kita bingung posisi ringnya ada di mana. Ini sering. Karena apa? Saya sering menangani kasus jenis motor Yamaha Matic ini. Ada ring ini yang berada di belakang sana. Ada yang di bagian depan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ringnya ada di mana. Ini kita lepaskan seperti ini. Lalu di sini ring ya. Sekali lagi ini ring yang tipis. Tidak tebal. Ring baja tipis. Kita taruh lagi di bawah. Sorry, kameranya saya coba jauhkan lagi. Nah, di sini ada kayak semacam grace-nya gitu di alur geraknya ini. Dan kita akan lepaskan ini. Hati-hati cara melepaskannya seperti ini, teman-teman. Masukkan tangan kalian ke belakang. Lalu tarik perlahan maju bersamaan dengan penahan rollernya. Seperti ini. Nah, jadi jari ini berada di bagian belakang. Perhatikan. Ini berfungsi untuk menahan take-nya. Agar rollernya tidak membiar. Set. Oke, perhatikan. Lalu pegangnya seperti ini dan tahan di sini. Set. Lalu lepaskan ini. Nah, ini gimana Mas Bun? Kalau bolak-balik gimana? Seumpama kebalik seperti ini atau seperti ini, nggak apa-apa. Ini dimensi sama, ukurannya sama, tidak ada tanda khusus. Jadi kalau kebalik pun tidak menjadi suatu soal, sebab ini sama. Ya, perhatikan. Kemudian tangan kita di belakang. Nah, di sini ada ring lagi. Nah, ini ring lagi. Perlu diingat, kedua ring ini memiliki lingkar yang sama tetapi ketebalannya berbeda. Kalian ingat tadi ada ring hitam baja. Nah, ini tipis. Dia berada di sini, di ujung depan, di depan plate ini. Nah, jadi begini nih. Satu. Di sini ada ring. Ya, di belakang ada ring lagi. Ini. Oke. Ini bisa terjadi keliru. Ring ini di belakang, ring ini di depan. Nanti performanya berubah. Karena apa? Si V-bel akan lebih masuk. Efek dari ketebalan yang berbeda. Kita bahas ring aja dulu. Nah, ini ring yang berbeda ketebalannya. Jika posisi ring ini salah posisi, atau ini di depan, ini di belakang, ini akan mempengaruhi umur V-bel. Nah, buat teman-teman pengendara Yamaha, jika motor kalian sering mengalami masalah V-belnya cepat putus, atau barangkali motor kalian ada suara yang lebih kompreset, maksudnya begini, banyak motor Yamaha habis masuk bengkel, dibongkar-bongkar, begitu dibawa pulang malah bunyi suara karet. Kalau kalian hentak bunyi seret, jadi kayak karet yang selip. Ini biasanya terjadi karena keliru ring. Jadi ring yang tipis di sini
ring yang tebal malah di depan. Walhasil, kesenteran V-bel dengan puli belakang itu tidak sempurna. Jadi slide. Nah, ketika ini mendorong, terjadi kayak dengkek gitu, teman-teman. Kalau bahasa kita itu kayak dengkek, kayak jempit. Maksudnya diungkit, nggak lurus. Kembang kempisnya roller ini yang mendorong ini sehingga buka nutup. Karena ada kemiringan yang tidak sesuai dengan teknis, akhirnya karetnya sering selip-selip. Nah, jadi sekarang kalian tahu ini ringnya di belakang sini dan ini di sini. Tebal tipis ngaruh nggak? Ngaruh banget pada beberapa kasus, oke? Tapi kalau pengendaranya nggak peduli dengan motornya, ini nggak ngaruh. Karena dia nggak peduli ada suara apa, ada perbedaan apa, dia nggak peduli. Oke. Ini bagian ring saya jelaskan sedetail-detailnya. Oke, sudah. Sekali lagi, perhatikan baik-baik dan ini tadi sudah kita lepaskan. Nah, inilah fungsi tangan kita di belakang begini, bertujuan untuk menahan manakala dia keluar. Kalau kita tidak menahannya, ini akan tertinggal di dalam. Ketika ini tertinggal di dalam, maka roller akan jatuh berantakan. Prol, dan kalian nggak tahu susunan rollernya itu bagaimana. Ingat, roller kebalik juga jadi suatu masalah pada beberapa jenis motor. Apakah ini juga sama? Oke, kita buka aja dulu. Di sini ada 3 slide pace-nya, 1, 2, 3. Ini catnya masih ada, ini pertanda bahwa belum pernah dibongkar. Lalu kita perhatikan, space-nya di sini nggak ada space. Perhatikan teman-teman, maksud space saya itu kanan dan kiri. Ini kalau dia sampai gerak begini, kalau dia sampai gerak kanan dan kiri, ini akan menimbulkan suara. Suara apa? Suara kemplotok. Jadi kalau kalian stasioner, di sini di CVT itu akan terdengar suara gitu. Suaranya bisa mengerikan kalau ini sampai terjadi longgar. Ini berbahan plastik. Ini bahannya plastik. Ini harus presisi. Nah, dalam arti presisinya itu dia nggak boleh gerak kanan kiri begini. Kalau ini sampai ada space, pasti akan ada suara. Contohnya ketika kalian stasioner. Yang kedua, ketika kalian lepas gas setelah kalian tancap gas. Kalian gas. Kalian lepas. Kemudian mesin mulai menurunkan torsinya. Ini pun mulai melambat. Ketika ini melambat akan terjadi tekanan balik. Atau tenaga dorong dari gaya sentrifugal performa motor itu sendiri. Efek putaran roda belakang yang lebih tinggi dibanding dengan putaran mesin. Bisa terjadikah? Bisa. Contohnya adalah pada waktu kita meluncur turun atau kita lepas gas dan kita meluncur. Maka putaran mesin akan mengikuti kemampuan torsi yang diberikan oleh injektor. Sedangkan roda belakang berputar sangat kencang. Maka ini akan terjadi dorong dan timbullah suara. Nanti tarik lagi hilang. Lepas gas. Hanya gara-gara slide pace ini. Jadi kalau kalian punya masalah motor Yamaha ketika lepas gas timbul suara atau ketika stasioner timbul suara ngeklek, kalian jangan keburu dulu kemakan dengan berbagai gambaran tentang kerusakan mesin. Bisa jadi masalahnya hanya ada di sini. Oke, bisa jadi masalahnya hanya di sini. Kalau ini sudah dibenerin masih ada suara, berarti masalah ada di bagian yang lain. Oke? Kita lepaskan. Set. Nah, ini namanya tag roller. Di sini terlapisi oleh slide pace yang saya jelaskan. Posisi pasangnya seperti ini, kalau kebalik nggak bisa ya. Soalnya mentok. Tapi kalau dipaksain bisa. Jadi perhatikan baik-baik posisi slide pace-nya, jangan sampai keliru. Untuk teman-teman pemula, bongkar, bingung, ini ngadepnya kemana. Kenapa? Ini bisa kebalik. Contoh seperti ini. Ya, ini kebalik. Bingung, nggak tahu dipaksa, akhirnya pecah. Nah, ini harus seperti ini posisinya. Sesuai dengan warna cat yang ada di sini. Nah, kalau motor yang udah lama, pasti catnya ini udah hilang. Ya kan? Jadi gambarnya seperti ini.
Ini bekas alur daripada roller itu sendiri. Paham ya? Ini namanya slide pass 1, 2, 3. Slide pass 3 biji pada semua matic umumnya. Kemudian ini tag rumah roller atau pemangku penahan dari gerakan si roller itu sendiri. Sudah. Kita ke rollernya. Pada beberapa jenis matic, roller ini kalau kebalik akan membuat dia mengalami luka gesek yang lebih ekstrim dibanding ketika pemasangannya benar. Nah, pada Yamaha apakah sama atau tidak? Apakah sama atau tidak pada Yamaha? Kita coba angkat di sini teman-teman. Nah, ini rollernya. Kita belum putar posisinya. Apakah sama atau tidak? Nah, perhatikan kanan. Ini posisi kanannya dari saya. Kemudian ini posisi kirinya. Ada perbedaankah di sini? Saya katakan tidak ada pada jenis Yamaha umumnya. Namun pada rivalnya itu tidak boleh kebalik rollernya. Kalau kebalik pasti akan mengalami luka gesek yang lebih parah. Jadi pada Yamaha bisa dikatakan teknologinya ini nggak ribet. Kalau kalian bongkar kemudian mambrah-mambrah kalian taruh aja posisi bolak-balik nggak apa-apa sama. Tapi sekali lagi pada rivalnya atau produk yang lain ini nggak boleh kebalik. Nanti saya jelasin pada unit yang dimaksud. Ya, ini perhatikan. Jadi ini bolak-balik gimana Mas Bun? Seumpama ini masangnya begini, terus saya pasang seperti ini. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Nah di sini alurnya, sudut kemiringannya saya tidak tahu teknisnya dia berapa kemiringannya. Saya nggak jelasin itu juga. Lagian kalian pun kalau dikasih tahu, kalian nggak akan pakai. Yang kalian pengen tahu gimana cara ngejaga, ngerawat, dan bikin motor ini kenceng tanpa terlalu banyak biaya, bukan? Aku nggak peduli dengan sudut-sudut miringnya berapa. Tapi mungkin teman-teman mekanik akan mencarinya. Namun sepanjang saya menjadi mekanik, ketika kita mau mengubah sekuis daripada semua ini, kita jarang menggunakan ukuran. Intinya buang aja sininya. Ada beberapa orang yang melakukan metode pemapasan sini untuk menghasilkan sekuis yang lebih miring lagi, agar gerakan si rollnya ini lebih naik. Nah, di sini kan mentok nih. Ya, ini mentok. Perhatikan. Nah, di sini mentok. Dek, dek, dek. Ketika ini mentok, beberapa teman-teman mekanik ini membuang bagian sini sedikit saja agar roller lebih naik lagi dengan harapan nantinya pulley bell bisa naik lebih tinggi. Perhatikan, ini karet hanya sampai di sini. Ya, dia hanya sampai di sini saja. Masih ada ruang gerak sekitar berapa sentimeter, berapa mili ini bisa naik lagi. Harapannya bisa naik lagi, harapannya kan. Maka di sini dicoaki. Nah, ketika di sini dicoaki, maka ketika kita gas dan dia naik ke sini, karet pulingnya akan naik lebih tinggi sehingga akan mampu membuat daya putar, daya tarik, daya geraknya itu lebih maksimal. Tapi ada beberapa hal teman-teman mekanik yang lupa ketika melakukan coak, yaitu bagian sini juga tidak diregangkan kembali. Karena apa? Mentok. Di sini sudah habis, ya, di sini sudah habis, di sini masih terus naik. Akibatnya apa? Malah vibelnya gampang putus. Sebab titik regangnya dimaksimalkan, tetapi tidak disesuaikan dengan bagian belakangnya. Karena sini udah mentok. Nah, ini harus ada nilai ukur. Ketika kita membuat coakan, juga harus diiringi dengan di sini titik matinya berapa. Karena ini karet. Karet memiliki batas daya tariknya. Dia bisa mulur betul, tapi kalau dipaksa terus setiap hari, nanti umurnya akan lebih pendek. Efek dari apa? Coakan. Hanya nyoak sini doang, sininya nggak dipikirin, ini umurnya lebih pendek. Ya, umurnya lebih pendek. Sebab apa? Harusnya dia hanya bergerak sampai di sini. Ini adalah jarak renggang maksimum berdasarkan hitungan pabrikan. Lalu oleh teman-teman di sini dicoak. Otomatis si karet akan dipaksa lebih tinggi berdasarkan kemampuan putaran mesin. Gasnya dipolin ini bisa
tertarik sampai ke sini. Sedangkan di sini sudah mentok, nggak bisa naik lagi, otomatis ini yang dipaksa. Ya, ini dipaksain. Jadi tenaga enggak, yang ada lu nyiksa karet vibelnya. Nah, beberapa teman-teman mekanik tidak memahami lebih rinci atau tidak mengikuti panduan dasarnya secara lengkap ketika ingin mengubah komponen mesin standar pabriknya menjadi lebih dengan metode-metode yang tidak diiringi dengan pemahaman kemampuan daripada suku cadang itu sendiri. Walhasil, beberapa bulan motornya putus karetnya. Jadi kalau ini naik, maka di sini harus ada penyesuaian. Mengerti ya teman-teman? Oke, ini rollernya it's okay, mau bolak-balik nggak masalah. Ini alurnya sudah ada debu dan sudah ada kotorannya. Kita akan bersihkan nanti. Lalu saya melihat di sini, ini motor baru. Hey. Nah, ini ada rollernya yang sudah peang. Ada sedikit hal yang kurang menyenangkan di sini. Ini peang. Ini berapa bulan motor sudah dipakai? Satu aja sih yang peang. Ini enggak. Ini, peang lagi nih. Tereng. Tuh. Ini enggak. Ini sedikit ya. Kelihatan nih harusnya. Nah, ini. Ini. Oke, kita coba menggali lebih dalam kenapa ini sudah mengalami peang. Ini motor dipakai berapa lama saya tidak tahu. Ini sudah berapa kilometer saya juga tidak tahu. Kita lihat berapa kilometer bisa ketahuan ya. Dari speedometer, karena speedometernya aktif. 2807. Atau berapa ini bacanya, berapa ini kilometernya ini? Berapa bacanya? Bacanya berapa saya nggak tahu cara bacanya. Ini berapa kilometer? ...2807,8 kilometer. Oke, 2800 ya. Apa, Pip? Paket. Emang beli apa? Hah? Namanya siapa? Saya? Apa sih? Barangnya nggak ada nama. Cashless. Oh, ini di pojok bawah itu. ...2807,8 kilometer. Baru 2800 ya. 2800. Ini rollernya ada sedikit peang. Tapi kita mau bicara tentang roller dulu nih teman-teman. Ya. Oh, 8-nya nggak dihitung ya. Terserah kalian lah. Kalian lebih tahu itu. Nah, di sini nih. Roller motor apapun. Jika dipakai dalam jarak segitu. Pasti sudah mengalami sedikit trouble. Apalagi jika motor ini tidak dilakukan perawatan. Ya, tidak melakukan perawatan. Saya rasa motor ini tidak dirawat pada aturan panduan perawatan sepeda motor.
Kenapa debunya udah banyak banget di sini? Ya, debunya udah banyak banget di sini. Debu ini akan sangat mempengaruhi umur daripada si roller. Mau original ataupun racing sekalipun. Perhatikan. Di sana ada debu-debu yang menempel pada alurnya. Perhatikan. Debu ini akan membuat si roller yang harusnya berputar, menggelinding berputar. Perhatikan, ini harusnya seperti ini teman-teman. Dia bergeraknya muter. Makanya dia bundar. Nah, ini muter dia ke depan sini. Set. Jadi bulat rata di sini gerak ser naik turun. Nah, ketiga di sini ada ganjal meskipun hanyalah debu yang terkena oleh gres ataupun berbagai cairan sehingga dia menjadi ganjal. Otomatis benda bulat ini tidak berputar sempurna. Ya, roller ini tidak berputar sempurna. Jadi dia akan terdorong efek daripada gaya sentrifugal. Dia akan bergerak diem. Maksud nggak? Maksudnya begini. Kita kesampingan ini dulu. Biar saya bisa ngejelasin dengan lebih jelas ke teman-teman. Saya menggunakan media ini biar teman-teman paham. Ini adalah lantai dasarnya dan harusnya dia bergerak berputar. Perhatikan, dia harusnya berjalan menggelinding seperti ini. Perhatikan tanda hijaunya. Nah, turunnya pun sama seperti ini. Harusnya seperti ini bergeraknya. Namun karena ada ganjal atau kotoran yang ada di medan alurnya dan posisi ini agak naik. Ada kemiringan. Namun daya putar mesin terpaksa mendorong dia secara maksimum. Yang mana harusnya menggelinding karena dia terganjal oleh benda kecil sekalipun sehingga dia akan melarak. Ngerti melarak gak? Harusnya menggelinding tapi dia melarak, pelekarak. Ngerti gak? Begini, akhirnya dia jalannya seperti ini. Pelekarak, gitu loh guys. Kepleset, kepelarak, kabrek, gitu. Nah, melarak. Sehingga hanya ada satu titik yang terus menggerus bagian lantai dasarnya. Otomatis dia akan mengalami aus seperti ini. Ini ausnya. Karena apa? Dia berdiam di satu titik seperti ini dan dia terus kepelarak, blekeret. Lekeret, gitu loh. Ini loh teman-teman. Diginiin tiap hari pasti akan aus. Ya. Karena apa? Ini adalah bahan atom, sedang lantainya berbahan besi. Pasti akan mengalami aus. Ngerti nggak di sini? Tetapi kalau ini berputar sempurna, blekuer, glinding, ceres, ini akan merata. Sehingga tidak akan terjadi cepat mengalami titik aus. Ini efek dari gesekan. Beda benda lagi, ya, antara besi dengan atom. Digesek setiap hari, ya pasti aus. Daging sama daging kalau nggak dikasih pelumas, ya pasti lecet. Ya. Ini besi sama atom diadu setiap hari. Yang daging sama daging diadu setiap waktu, kalau nggak ada pelumas pasti lecet, ledes bahasanya. Apalagi ini, oke? Jadi di sini bisa dikatakan bukanlah teknologi atau produknya yang nggak bagus atau cepat aus, tetapi memang adanya trouble. Ada hal yang tidak seharusnya, yaitu debu di dalam yang menjadi penyebab ganjal. Kalau kita hitung kilometer, ini harusnya sudah ada perawatan. Sudah ada perawatan. Namun masalahnya adalah ketika kita datang ke bengkel resmi tidak akan menservisnya seperti ini, apalagi yang gratisan. Apalagi hukum garansi, ini masih garansi.
servisnya gratis. Paling-paling situ cuman dibuka joknya, dikontrol lain-lain, kontrol bagian sini udah kelar, selesai. Kan begitu toh? Saya belum melihat motor ada pelayanan servis pada motor baru dibongkar, dibersihkan seperti ini. Tidak ada. Padahal pada jarak yang dipakai orang berbeda-beda, di mana pada kilometer segitu aja, di sini debunya sudah luar biasa. Ini debu cuy, perhatikan. Ini debu buah dari karet ini sendiri, dan juga debu dari campuran udara yang terbawa. Ini bahan karet rontokan dari Vibel baru yang berputar, karena baru akan menyisakan residu. Nah, residu ini bisa masuk ke sini, terhisap oleh efek putaran. Ya, biasanya seperti itu. Namun sekali lagi tidak semua bengkel resmi akan melakukan penanganan seperti itu pada yang gratisan. Jadi semoga teman-teman, para pemilik motor Yamaha, ketika kalian servis ke bengkel resmi Yamaha, kalian ditangani dengan semaksimal mungkin. Jika kalian tidak dilayani dengan secara baik, maka kalian bisa mengajukan keluhan kepada perusahaan tersebut. Karena konsumen punya hak untuk menyampaikan kekecewaannya. Biasanya akan kena biaya tambahan. Maaf mas, untuk servis gratis hanya menangani ganti oli, cek injektor, kontrol ECU, dan kontrol kelistrikan. Untuk bongkar CVT, motor ini nggak ada masalah mas. Tetapi kalau Anda menghendaki CVT-nya dibongkar, alangkah baiknya Bapak silakan melakukan pembayaran tambahan. Ini biasanya, remember that, kalian harus ingat itu baik-baik. Nah, biaya bongkar CVT di bengkel resmi sangatlah mahal ya. Harganya hampir, wow, mengerikan. Kalau tarif saya kayak bengkel resmi, saya sudah kaya raya. Ya, mungkin istri saya sudah 3. Untungnya saya bengkel kaki 5, tarif saya kecil-kecil aja. Untuk bongkar CVT dan membersihkan hanya Rp25.000. Tapi berapa tarif bongkar CVT sampai dipretelin begini, sampai dibersihkan, buang angin dan lain sebagainya? Bisakah bengkel resmi dengan tarif Rp25.000? Tentu saja tidak mungkin. Nah, maka dari itu teman-teman, saya membuat video, membuat konten tutorial ini agar teman-teman bisa menanganinya sendiri itu lebih baik. Jika kalian mengikuti panduan dengan baik dan benar, kalian menghemat biaya perawatan. 1. Logika sederhananya, untuk merawat motor setiap berapa bulan bongkar kayak begini aja, lu buang duit berapa? Di total dalam setahun terkumpullah berapa ratus bahkan berapa juta rupiah. Bayangkan, andai kata kamu bisa menservisnya sendiri, uang kamu tabung, hasil kamu nabung itu, wah lumayan banget. Bisa kalian buat membiayai selingkuhan kalian, bisa sama kalian buat merencanakan tabungan untuk menikah lagi. Ini luar biasa bukan? Nah, tuh. Buat kalian yang sudah mimpi banget bisa jalan-jalan sama selingkuhan tetapi nggak punya duit, takut dianggap kere. Nah, tuh. Ini sedikit membantu kalau kalian menangani motor kalian sendiri. Kalian punya alat-alat sendiri. Kalian lebih strong. Kalian tuh jantan banget. Tangannya belopotan, berotot, pegang kunci. Lu bisa benerin motor gitu loh. Lu punya duit banyak. Oke. Dan kita akan cari tahu berapa gram roller punyanya Mio Gear. Oke, kita timbang ya. Saya punya timbangan digital di sini. Oke, kita on off dulu di sini dan perhatikan ini sudah 0. Berapa gram kah? Dang. Udah kelihatan teman-teman angkanya?
Ya, satu rollernya bobotnya berapa gram sudah kelihatan sama teman-teman. Oke, cukup ya. Kita coba yang lain. Apakah timbangan saya stres? Tidak. Sama. Nah. Oke ya, udah ketahuan berapa gramnya. Jadi saya udah nggak kepo lagi dengan totalnya adalah 12 kali 6. Total beratnya berapa? Kalian bisa hitung sendiri. Yang PA belum kebaca mas, itu masih sangat sedikit soalnya. Sangat sedikit sekali. Masalahnya seperti itu. Oke guys, kita kepoin sesuatu nih guys. Ah enggak lah, biar saya aja yang tahu lah. Nah ini unit dalam dan saya rasa motor ini nggak dirawat juga sih. Ini kayaknya dipakai doang nih sama yang punya ceritanya gitu. Jadi bisa dikatakan motor ini kurang perawatan. Tetapi yang menarik di saya adalah sebelum motor ini saya bongkar, saya coba pakai, performanya oke. Dalam arti stop and go-nya bagus sih. Tapi kalian belum lihat kan, dikira saya mengada-ada. Padahal kondisinya kayak begini nih, kotor ya. Mesinnya kotor, rollernya alurnya banyak debunya. Ya kan? Dan ini kotor banget gitu. Nah, agar debu nggak terlalu banyak yang masuk dan menyebabkan roller kalian makin parah, ini ya aturannya di sini. Ini harus dirawat betul ini. Kalau dia sampai ngempet, kemudian akhirnya beberapa debu berhasil lolos ke depan sini, wah, CVT lu bakal penuh dengan debu. Kalau filter yang di sini, ini untuk injeksinya atau throttle bodinya, men. Oke, teman-temanku semuanya, barangkali segitu aja dulu dari saya untuk kesempatan hari ini. Kita sudah di bagian CVT depan. Kita sudah kepoin berapa berat rollernya, posisi ringnya, pola penataannya, dan sudah banyak hal saya sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman memahami dan mengerti. Ya. Jika kalian para pengendara Mio Gear, silahkan sharing ke kita melalui kolom komentar bagaimana pengalaman kalian menggunakan Yamaha Mio Gear. Iritkah seperti yang diiklankan? Benar-benar bertenagakah seperti yang diiklankan? Kita akan cari tahu bareng-bareng teman-teman. Di bagian ini kalau kita lihat dari rollernya ini udah kelihatan menurut saya. Dengan roller seberat ini, dengan beban puli belakang sebesar itu, dan dengan penghantar V-bel selebar ini memiliki grid yang sangat rengket, ini saya rasa motor cukup bertenaga sih ditanjakan. Kalau dilihat dari spek ininya. Roller yang besar dengan bobot yang ringan, dalam arti 12 gram, memang nggak ringan sih, ada yang lebih ringan. X-Rate contohnya, dia pakai 7-8 gram. Dan dimensinya kecil. Sedangkan ini 12 gram tapi dimensinya super besar seperti ini. Lalu ketiga benda yang bulat besar, meski bobotnya sekitar 12 gram, ini tergolong berat. Ini akan menyebabkan daya lontarnya lebih cepat dan lebih agresif. Ya. Biasanya dengan roller besar, dengan bobot 12 gram pada umumnya, ini akan menyebabkan daya hentak awalnya cukup bagus. Maka bisa dikatakan motor ini untuk stop and go-nya oke. Kenapa? Ini speknya. Kalau ini bobotnya diringankan, stop and go-nya pasti beda. Ya, pasti beda. Karena apa?
bobot beda akan membuat gaya sentrifugalnya pun beda. Timing, durasi, dan kecepatan pergerakan lontar daripada si roller itu akan sangat terpengaruh pada bobot daripada roller itu sendiri. Ya, ini analisa, saya belum ngetes dalam arti dengan spek suku cadang atau spek part seperti ini, tanjakan harusnya oke. Tanjakan oke. Sekali lagi, stop and go oke. Starting sampai ke putaran menengah itu harusnya bagus. Ada sedikit kelemahan pada jenis skema sistem mekanis seperti ini. Tenaga tengahnya agak mengalami gantung. Tenaga tengahnya agak mengalami gantung. Ini umumnya. Berapa puluh motor matic dengan bobot roller rata-rata segini dengan dimensi sebesar ini, para pengendara akan merasakan sedikit adanya gantung. Sekali lagi, banyak tidaknya itu relatif, tergantung perasaan lu yang pakai. Tapi kalau secara teknis ini akan mengalami fase di mana di putaran tengah dia itu agak sedikit ketahan. Jadi dari 0 sampai ke angka 50 ke atas, ini dari 0,50 enak, nggak ada masalah. Tetapi 50 menuju ke 80 akan mengalami sedikit kayak gantung. Kayak gantung. Durasinya berapa lama tergantung jokinya. Tergantung pengalaman pengendaranya. Jadi tidak bisa digunakan dengan rumus teknik secara baku atau secara mutlak. Karena keahlian pengendara akan mempengaruhi berapa lama gantung dan berapa lama motor ini mendem pada kecepatan tertentu. Oh bisa gitu? Ya, begini. Bobot yang makin tinggi akan membuat motor itu respon banget di putaran bawah. Ya, dia akan sangat respon di putaran bawah atau pada putaran pelan pada bagian roda belakangnya. Bahasanya kayak gimana? Saya mau ngejelasin secara teknik banget nanti sulit. Saya sendiri aja bingung apalagi kalian. Dia enteng di bawah, wah gitu. Namun pada saat V-bell ini sama besar, pada saat V-bell ini dalam kedudukan yang sama imbang, itu akan mengalami apa ya istilahnya itu, aduh saya susah ngejelasin. Intinya lama untuk sampai maksimumnya gitu loh. Tetapi motor ini bisa memiliki top speed yang lebih bagus daripada rivalnya. Saya katakan seperti itu. Ya, saya katakan seperti itu. Saya nggak lihat cc-nya ini berapa dulu. Nggak lihat cc, meskipun nggak sebanding ya, menandingkan 100 cc dengan 125 cc. Karena motor ini adalah 125 cc. Namun, performa mesin ini bisa dilihat dari spek CVT-nya. Apakah itu kelemahan? Tidak. Kau tidak bisa menolak beberapa kekurangan pada suatu kelebihan yang sudah dikedepankan. Simpelnya adalah, di setiap kelebihan pasti ada beberapa titik yang harus dikorbankan demi menunjang kelebihan itu. Jadi nggak bisa kamu akan menemukan kesempurnaan secara mutlak pada ciptaan manusia atau pada unit yang dibuat. Maksud nggak di sini? Maksud nggak teman-teman pemirsa? Begini, lu beli motor harganya 16 jutaan, terus lu kepengen motor ini stop and go bagus, starting oke, tanjakan oke, putaran tengah oke, top speednya oke gitu. Saya rasa terlalu murah. Motor yang memiliki kesempurnaan seperti itu dijual dengan harga 16 juta. Terlalu murah men. Jadi jika kalian menganggap ini adalah sebagai kekurangan, Anda salah. Karena apa? Untuk mencapai penopang tujuan kelebihan, maka dibutuhkan beberapa titik yang harus dikorbankan gitu loh. Contohnya kayak kamu punya istri cantik tapi melarat. Kamu punya istri cantik tapi ngorokan. Kamu punya istri cantik tapi ngentutan. Kamu tentu akan merelakan punya pasangan ngentutan, tetapi punya wajah yang cakepnya kebangetan. Ngerti nggak? Lu pasti akan rela dengerin orokan istri lu, nggak apa-apa, yang penting wajah istri lu cakepnya ampun-ampunan gitu loh. Nah yang apes banget, udah ngentutan, ngorokan, mukanya biasa aja. Itu namanya karma.
Simple dan sederhana aja sih, saya nggak terlalu ribet ngomongnya gitu. Bisa dipahami di sini teman-teman? Dan apakah analisa saya berdasarkan berdasarkan spek kendaraan, berdasarkan part ya atau suku cadangnya kelihatan? Ini saya rasa motor bawahnya oke banget, tanjakan bisa dikatakan oke dibanding dengan Yamaha pendahulunya. Namun mendem tengahnya masih tetap bisa dirasakan. Apalagi kalau kalian gasnya kontan. Ya. Ketika kalian coba bejek maksa, cekuk, tidak mengikuti ritme, pasti akan mengalami hal yang bisa dikatakan mendem dulu, baru ngebrit. Tapi top speednya ini termasuk bagus kalau dilihat dari sumbu yang lebih pendek, puli belakang, kampas, dan dimensi V-belnya, serta lebar puli daun. Dan puli kipasnya bisa kelihatan. Jarak dari sini sampai ke sini berapa sentimeter. Itu akan mempengaruhi pada top speed. Saya rasa motor ini untuk kecepatan 100 bahkan di atas 100 itu tergolong cepat dibanding dengan kompetitornya. Saya nggak biasa ngomong kompetitor, saya ngomongnya rival. Ya. Mungkin rivalnya agak kesulitan untuk lari 100, mentok-mentok di 90, 95, 96, 98. Dia mentok segitu. Untuk lebih dari 100 dia butuh trek yang sangat panjang. Tapi pada Yamaha Mio Gear ini bisa dikatakan nggak butuh trek yang terlalu panjang untuk nembus kecepatan 100. Why, kenapa dan kenapa? Kita bahas di kemudian hari di bagian CVT belakang. Oke? Saya udah pamitan tadi guys. Ini segmen ini di bagian depannya aja dulu biar kalian nggak kebanyakan informasi nanti kepala kalian malah pusing ya. Jadi lanjutkan lagi besok. Video ini kalian fokus pelajari dan pahami bagian ini, serap makin dalam, makin dalam, makin dalam dan makin dalam. Pahami benar sampai kamu benar-benar paham. Oke? Nanti setelah itu kalian nonton bagian belakangnya. Ada pirnya, apakah bisa diganjel pelor, apakah bisa di-upgrade, apakah bisa diutik-utik sama kalian gimana-gimana kita analisa dulu. Sekian dari saya teman-teman, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.